saya Leni Oktanti, jurusan akuntansi, Prodi 3D Akuntansi Manajerial, mahasiswi dari Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan membahas tentang kecurangan dari mata kuliah pengauditan 1. Di sini kita akan membahas tentang pengertian kecurangan, klasifikasi keuangan, faktor yang mendorong kecurangan, teori Gann, tanda atau kondisi adanya kecurangan. Kecurangan dilihat dari sudut pandang akuntansi. Pengertian kecurangan. Kecurangan dalam bahasa Inggrisnya disebut fraud, sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut fraude. Kecurangan yaitu tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan suatu pihak, perorangan, perusahaan, atau institusi. Nah, kecurangan juga harus perlu dibedakan dengan kesalahan. Kesalahan yaitu tindakan yang tidak sengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Sedangkan kecurangan fraud yaitu tindakan atau kesalahan yang disengaja. Jadi kesalahan dan kecurangan itu harus dibedakan ya teman-teman. Di sini ada bentuk kecurangan, yaitu pertama penggelapan, manipulasi, pencurian, ketidakjujuran, kelakuan buruk, kelalaian, penggelapan pajak, penyuapan, pemerasan, penyerobotan, penyalahgunaan, fraudulent. Unsur-unsur fraud atau kecurangan. Yang pertama dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu. Yang kedua dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi. Yang ketiga untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat secara langsung tidak langsung merugikan pihak lain. Tujuan dan dampak kecurangan. Yang pertama dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Yang kedua, mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang ketiga dilakukan oleh orang dalam organisasi. Yang keempat merugikan pihak lain. Yang kelima melawan hukum. Kita masuk ke bagian 2 yaitu klasifikasi kecurangan. Nah, kecurangan dapat diklasifikasikan dalam 3 macam, yaitu manajemen fraud, non-manajemen fraud, komputer fraud. Yang pertama manajemen fraud atau kecurangan manajemen. Menurut Karni Sujono dalam bukunya Audit Khusus dan Audit Forensik, yang pertama manajer yang tidak kompeten mungkin menipu untuk mempertahankan diri. Yang kedua performa mungkin mendistorsi untuk menjamin bonus yang lebih besar. Yang ketiga laba mungkin ditingkatkan untuk mendapatkan keuntungan di pasar. Yang kedua employee fraud atau non-management, yaitu kecurangan karyawan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan, kadang-kadang merupakan pencurian atau manipulasi. Dibandingkan dengan kesempatan untuk melakukan kecurangan pada level manajemen, maka kesempatan yang melakukan kecurangan pada level karyawan tingkat bawah, misalnya seperti wiraniaga, petugas kasir, karyawan bengkel, petugas pemeriksa karcis, sopir-sopir perusahaan atau kantor, dan karyawan lainnya yang relatif kecil. Nah, kecurangan yang sering dilakukan karyawan tingkat atas atau tingkat bawah antara lain, yang pertama penggelapan pembayaran dari langganan, iuran-iuran, yaitu tingkat atas atau bawah. Yang kedua, karyawan bengkel mencuri peralatan kecil, terus yang telah dipakai atau tingkat bawah, dari tingkat bawah. Yang ketiga, pimpinan yang tidak konsisten dengan aturan lalu mementingkan pihak atau diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang, yaitu kecurangan tingkat atas. Yang ketiga, komputer fraud. Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan operasional atau pembukuan suatu perusahaan atau kantor. Kejahatan komputer dapat berupa pemanfaatan sumber daya komputer yang sah dan perusahaan atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri. Karena Sujono mengutip buku auditing dari karangan Brad Allen tentang computer fraud sebagai deflection atau embezzlement yang dilakukan dengan manipulasi program komputer, file data, proses operasi, peralatan, atau media lainnya yang mengakibatkan kerugian
bagi perusahaan atau organisasi yang menggunakan sistem komputer tersebut. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Menurut buku Fraud Auditing, yang pertama, lemahnya internal kontrol pada perusahaan-perusahaan. Yang kedua, tekanan non-keuangan. Yang ketiga, tekanan keuangan terhadap seseorang. Dan yang keempat, indikasi lain. Kita akan pertama membahas lemahnya internal kontrol pada perusahaan-perusahaan. Nah, antara lain yang pertama, manajemen tidak menekankan perlunya peranan internal kontrol. Yang kedua, manajemen tidak menindak pelaku kecurangan. Yang ketiga, manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadinya conflict of interest. Yang keempat, internal auditor tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif, terutama menyangkut pengeluaran yang besar. Kesimpulannya, bahwa top manajemen kurang menekankan internal control, sehingga kelemahan ini akan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan tindakan yang serupa. Yang kedua, tekanan non-keuangan. Tekanan non-keuangan atau finansial yang mendorong terjadinya fraud adalah yang pertama, tuntutan pimpinan di luar kemampuan bawahan. Yang kedua, direktur utama penetapan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan lebih dahulu kepada bawahannya. Yang ketiga, penurunan penjualan. Yang ketiga, tekanan keuangan terhadap seseorang. Apabila manajemen atau karyawan suatu organisasi atau perusahaan, yaitu banyak utang, kedua, pendapatan rendah, yang ketiga, gaya hidup mewah. Jika hal ini berlangsung dalam diri seseorang, perusahaan atau organisasi, itu memungkinkan untuk selalu melakukan kecurangan. Kita masuk ke 4, yaitu teori Gann. Disarikan dari majalah Warta Pengawasan nomor 5 tahun 1993. Gann singkatan dari G-Greed atau keserakahan, ketamakan, dan kerakusan. O, opportunity, yaitu kesempatan. N, need, yaitu kebutuhan. E, exposure, yaitu pengungkapan, yaitu tersingkap. Faktor greed dan need merupakan perbuatan individual, yaitu suatu faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan faktor opportunity dan exposure merupakan faktor generik, yaitu umum, yang berhubungan dengan organisasi. Faktor individu yang melekat pada diri seseorang yang dapat dikategorikan adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah faktor yang melekat pada diri seseorang, yaitu pertama, moral yang berhubungan dengan greed, yaitu keserakahan. Yang kedua, motivasi yang berhubung dengan need, yaitu kebutuhan. Untuk dapat mengetahui apa yang ada dalam pemikiran seseorang tentang kecurangan sangat sulit untuk diketahui, sebab yang pertama greed, keserakahan, yang kedua motivasi, yaitu kebutuhan. Keserakahan itu ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko yang berhubungan dengan keserakahan adalah misi organisasi perusahaan, aturan perilaku pegawai, manajemen style, praktek penerimaan pegawai. Yang kedua, motivasi, kebutuhan. Penyebab lain terjadinya kecurangan adalah berhubungan dengan kebutuhan ekonomi, misalnya kebutuhan yang mendesak atau keinginan di luar batas kemampuan ekonomi. Adapun cara mengurangi karyawan dalam kecurangan. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Yang kedua, sistem pengukuran kinerja dan penghargaan. Yang ketiga, selalu menerapkan prinsip kehati-hatian atau kewaspadaan. Yang keempat, bantuan konsultasi pegawai. Nah, tanda-tanda kondisi adanya kecurangan. Setiap organisasi, baik itu perusahaan atau entitas lainnya, pasti ada yang namanya
risiko terjadinya kecurangan. Namun secara umum, kecurangan bisa dikendalikan dengan syarat bagi organisasi harus selalu menerapkan penempatan karyawan sesuai dengan jobnya, atau karyawan yang bekerja dalam sebuah organisasi harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Nah, ciri-ciri adanya kecurangan menurut buku Fraud Auditing secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat angka laporan keuangan yang menyolok dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, adanya perbedaan antara buku besar dan buku tambahan atau buku pembantu. Yang ketiga, transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai. Yang keempat, terdapat perbedaan kepentingan pada tugas karyawan. Yang kelima, transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen, baik yang khusus maupun bersifat umum. Yang keenam yaitu kecurangan dilihat dari sudut pandang akuntansi. Korporasi yaitu dilakukan oleh pejabat, eksekutif, atau manajer laba dan perusahaan publik untuk kepentingan jangka pendek. Sedangkan penyajian laporan yang merusak informasi keuangan dan dapat mempengaruhi korban seperti pemilik, kreditor, auditor, bahkan kompetitor. Nah, manajemen juga bentuk kecurangan yang tidak menerapkan sistem otorisasi yang tidak jelas. Audit terjadi jika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena gagal dalam memenuhi persyaratan standar auditing yang berlaku umum.